Cek. Kan saya belum absen, belum scan. Siapa? Unik Pak. Oke. Pak, Muhammad Daryl juga belum absen, Pak. Sama Dwi Puji hadir, Pak. Oke. Siapa lagi? Belum. Terima kasih, Pak. Absen. Jadi untuk perkuliahan kali ini kita belajar bikin etaps ya. Jadi di kelas sebelah saya udah jelasin bikin etaps sampai tugasnya bikin sampai bisa seperti ini. Nah, teman-teman karena ini nggak ada yang nge-record, nanti recordingnya minta ke teman-teman kelas sebelah. Dari awal di-record, jadi step by step-nya ada di teman-teman kelas sebelah. Gitu ya, untuk recordingnya. Oke. Nah, Pak Taufik, ya. maaf. Maksudnya kelas sebelah itu maksudnya kelas reguler atau gimana, Pak? Kayaknya kelas ini deh, kelas karyawan juga. Ada Mas Tiawan. Oh, siap. Iya, beda jadwal dong. Beda jadwal kayaknya. Coba deh yang kelas ini. Jadi step by step-nya nanti silakan ini teman-teman yang di sini mungkin ada yang kenal nggak tuh? Nih. Ini banyak banget, ada 43 orang. Mungkin nanti coba saya hubungi yang kontak kemarin Bapak kirim ya, Pak? Ya, udah terhubung belum sama Alvin sini? Udah sih, aku udah ada nomornya. Oke. Udah WhatsApp dan dibalas juga udah ya? Udah, Pak. Oke. Nah, minta zoom-nya ke mereka gitu biar apa namanya? Step by step-nya ketahuan. Jadi teman-teman lihat dari sana untuk ininya, untuk lebih jelasnya. Ini saya jelaskan dari awal lagi cara bikinnya. Bisa diperhatiin nanti habis itu yang udah terrecord di kelas sebelah bisa diambil gitu ya. Oke. Jadi ini untuk tugas buat minggu depan diinstal etaps ya, etaps versinya kalau bisa lebih rendah dari saya atau sama di 20.20. Karena kalau yang lebih tinggi dari 20.20 nantinya saya nggak bisa buka kalau misalkan ada kesulitan, kalau ada yang salah-salah kayak gitu. Siapa tadi? Maaf, Oke. Siapa? Sorry, ini bukan yang di sini ya. Sebentar. Muhammad Naufal ya? Muhammad Naufal Sim Altov. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Kontak Maulana tadi hadir, Pak. Oke. Ya. Jadi gitu. Jadi silahkan minta ke pertama stepnya install dulu hari ini. Install etaps. Kita pakai etaps yang versinya lebih kecil dari 20.20. Silahkan yang 18 dan lain sebagainya. Nggak masalah. Oke. Kedua, minta video recordingnya ke kelas sebelah. Karena saya udah jelasin dari awal sampai akhir di kelas sebelah. Ini saya akan jelaskan lagi dari awal untuk bikin seperti ini buildingnya. Ketiga, tugasnya adalah yang kemarin teman-teman kerjakan, bukan yang UTS ya, yang tugas aja, karena yang tugas kotak aja kan.
itu diimplementasikan di etaps ini, dimodelkan seperti ini, sampai pemodelan yang diajarkan di hari ini doang, tanpa ada beban dan lain sebagainya. Nanti minggu depan kita akan masukin beban hidup, dan kita akan mulai pergempaan dan lain sebagainya gitu. Jadi ini untuk mengecek berat struktur dulu. Berat struktur yang kita inginkan itu seberapa besar, nanti kita kalikan akselerasi, jadi Bézier kayak gitu ya. Nah, ini adalah tampilan software dari Etaps kayak gini. Jadi kalau kita mau mulai dia new model, bikin new model seperti ini, bisa diklik di sini, atau bisa dipakai file new model kayak gini. Nanti tahap-tahapannya bisa diulangi di yang dibikin yang di recordnya gitu ya. Nah, yang di sini yang perlu diperhatikan itu kita harus mengganti dulu awalnya biasanya di sini kalau defaultnya kayak gini. Nah, kita pakai yang as built in setting kayak gini. Display unitnya hati-hati jangan pakai yang US. Karena ketika pakai yang US nanti satuannya dalam keep dan ins kayak gitu. Oke, bisa diubah nanti pas pengerjaan di sini unitnya, tapi nanti ketika di close, di open lagi, satuannya itu akan ke US lagi, balik ke awal. Itu lebih baik dari awal satuannya dijadiin metrik, mau MKS atau SI silahkan. Metrik SI itu yang kilonewton, MKS itu yang kilogram, silahkan. Boleh pakai yang SI atau MKS kayak gitu. Ini yang perlu diperhatikan ketika pembuatan awal ya. Jadi unit jangan sampai di US, harus metrik lebih baik kayak gitu. Terus region of materialnya pakai user atau pakai apapun nggak terlalu masalah gitu. Terus steel sectionnya mau pakai ASTM berapa dan lain sebagainya ini nggak terlalu masalah. Steel code dan concrete code kita pakai American code, jadi kita pakai ISC sama SCI kayak gitu. Ini yang perlu disetting ketika bikin new model. Oke. Nah, kalau udah settingan ini udah beres, lalu ke next step. Jadi di sini ada kita cara untuk membuat grid dari bangunan kita. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada number of grid line arah X. Jadi di sini tuh orientationnya itu ada ke arah X, di sini ada ke arah Y di sini, itu kan. Dan arah Z ke atas. Kita bisa lihat X direction number of grid. Ini kalau 4 berarti dia itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini bangunan yang kita akan bangun, yang akan kita bikin itu sesuai dengan tugas teman-teman. Misalkan tugas teman-teman di sini punya gridnya itu ada let's say 7 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan ada 7 grid gini. Oke. Nah, terus arah ini 1 sampai 7 ya. Tuh, kita ngomong 1 sampai 7. Nah, arah X-nya itu ke arah sini, lalu arah Y-nya itu kita bikin itu misalkan dari sini. Ini 1, grid 1, ini grid 2, ini grid 3, ini grid 4. Misalkan saya punya cuman 1 sampai 4. Oke. Satu sampai 4. Oke. Nah, berarti implementasinya di sini kita akan buat arah X-nya itu 7 grid. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grid. Di sini untuk arah Z-nya kita akan implementasikan 4 grid. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu untuk spacing of the grid itu artinya spasinya jarak antar gridnya berapa? For example
Jadi di sini, sorry. Di sini kita punya 8 misalkan ya. Kita punya 8. Ke sini arahnya 7 aja. Ini 7. Yang ini kita punya lebar 8 meter. Oke, 8 meter yang sini. Kita akan tulis di arah X 8 meter, arah Z-nya 7 meter. Oke, ini spacing-nya. Lalu kita di sini ada yang namanya story. Jumlah lantainya, kita ngomong 10 lantai misalkan. Lalu jarak antar lantainya 3,5, di sini kita tulis. Lalu yang paling bawah misalkan basement 4 meter. Nah, kita udah punya data kayak gini. Nanti si Etap akan otomatis membuat grid untuk kita. Kalau kita klik OK di sini. Nah, ini hanyalah grid. Grid adalah garis bantu, gitu ya. Ini 3 dimensi, ini 2 dimensi. Kalau misalkan mau satu window aja, kita bisa klik di sini, di close window-nya, jadi satu window. Tapi untuk membantu kita pemodelan, lebih baik 2 windows. Jadi yang satu kita lihat dari plan, yang plan view, yang satu dari 3D model view-nya, gitu ya. Oke, kita punya bangunan yang seperti ini nantinya. Nah, di sini untuk Etap sendiri dia ada file. Di sini file itu untuk import dan export. Jadi kita misalkan punya bangunan yang bentuknya curve, kita bisa ambil AutoCAD DXF and masukin ke sini sebagai grid. Nanti kita akan bikin di sini gitu. Sama ekspor juga, kita mau ekspor hasilnya ke Excel dan lain sebagainya bisa lakukan di sini. Nah, di sini ada edit, di sini untuk extend, trim, untuk replicate, extend, memperpanjang, trim, motong kayak CAD kayak gitu, ini bisa dilakukan di sini. Dan untuk memotong beam to beam, untuk memotong mendivide atau untuk membagi si cell elemennya, si plat elemen, kita lakukan di sini. Nah, yang penting banget di sini adalah define dan assign. Define ini adalah mendefinisikan sesuatu yang akan kita modelkan. Di define ini ada material properties, kita akan bikin mutu beton, mutu baja, dan lain sebagainya. Ada section properties, kita akan definisikan baloknya dimensi berapa, kolomnya dimensi berapa, platnya dimensi berapa gitu. Nanti ke bawah kita akan punya bebannya, kita definisikan bebannya ada beban apa aja, load kombinasinya kita definisikan, semuanya sampai function response spektrumnya kita definisikan di define untuk mendefinisikan. Lalu draw kita bisa pakai di sini, jadi kita nggak harus klik yang draw ini, kita udah punya toolsnya di kiri sini. Lalu select, kita bisa select per frame-nya nomor berapa, materialnya apa, grouping dan lain sebagainya kita bisa select di sini. Lalu assign ini adalah untuk menempelkan, istilahnya kita misalkan belum punya frame-nya jenisnya apa, kita akan kasih section-nya, kita akan kasih property modifier dan release fixity dan lain sebagainya. Dan juga beban, kita akan masukkan beban setelah kita select di sini, lalu kita assign, kita masukkan bebannya ke dalam frame dan lain sebagainya yang sudah kita modelkan. Gitu. Analis ini untuk analisis, jadi kita menganalisanya lewat sini, display ini untuk melihat nantinya hasilnya, misalkan force-nya dan lain sebagainya bisa dilihat di sini, bisa ditabelkan di show table, bisa juga di daerah-daerah sini nantinya. Desain juga kita bisa desain konkret dan lain sebagainya, bisa juga kita pakai di sini ada steel, konkret dan lain sebagainya. Itu. Option, di sini ada option ini untuk ngubah display unit, lalu untuk graphic preference, gede kecilnya huruf dan sebagainya bisa di option sini. Tools jarang dipakai, nggak pernah dipakai. Help, nah di sini Etap's help. Jadi kalau teman-teman ada kebingungan, for example kayak misalkan saya mau ngomong tentang
modification factor. Di sini bisa misalkan property sequence modification, kita bisa ngecek di sini gitu. Apa yang kita kebingungan kita bisa baca di help kayak gitu. Itu semua tools yang ada di Etaps gitu ya. Di kelas 11 saya jelasin juga. Nah, kita akan langsung ke praktek bahwa kita akan membuat model untuk bangunan ini gitu ya. Jadi pertama kita harus masukin material dulu. Kita akan buat material yang ada. Jadi add new material di sini. Add new material kita bikin jadi di Etaps itu ada add new, ada add copy, ada modify. Nah, yang untuk buat baru kita harus bikin yang add new. Kalau untuk ngopi yang udah ada, misalkan ini konkret, kita akan add copy material. Lalu untuk modify, kita akan modifikasi yang ada, gitu ya. Oke. Nah, kita bisa modify langsung di sini atau kita bisa add new material. Di sini misalkan user kita mau konkret di sini, kita tinggal oke, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk konkret ini kita ganti untuk mendefinisikan FC-nya. Misalkan FC yang kita pakai FC 30, ininya jenisnya konkret, kita akan ubah dulu unit weight-nya. Nanti kita ubah karena bukan 25 tapi di 24 kg per meter persegi. Di sini kita bisa lihat dia 24 kg per meter persegi, ini masih lebih 2,3. Jadi karena kita 23, nah masih kurang 235, 23,5. Atau nanti diubah dalam kilo. Nah ini dalam MPA dulu, modulus elastis yang harus kita isi di sini adalah kalau dalam MPA itu rumusnya 4.700 dikalikan akar FC. Akar FC-nya FC 30. Akar dengan 0,5 pangkat kayak gini ya. Nah, kita akan masukkan modulus elastis 2574. Ingat-ingat rumus modulus elastis dia 4.700 akar FC. 4.700 akar FC. Oke. Lalu setelah itu kita akan ganti modifikasi ininya. Jadi kalau penamaan nggak ngaruh, tapi yang ngaruh banget ini di sini. Kalau kita salah, semuanya salah. Kalau nama-nama kayak gini nggak akan ngaruh apa-apa. Jadi harus tahu yang mana yang ngaruh, yang mana yang enggak, itu kan. Nah, ini penamaan nggak berpengaruh, ini sangat berpengaruh ke berat. Lalu ini berpengaruh pada strength, oke. Nah, di sini kita belum setting ininya apa namanya berat jenisnya karena saya pengen dalam satuan kilogram per meter pangkat 3 kubik kayak gitu. Oleh karena itu saya akan bentar. Yuk setting dulu. Ininya kurang sebentar. Kayak gini ya. Jadi nanti tinggal diokein. Ini karena rasionya kurang benar. Jadinya agak sulit. Bentar. Display. Display setting.
Jadi kalau misalkan ada yang kurang gede kayak gitu bisa juga diubah di displaynya, ini dikecilin di 125 atau 100. Oke. Jadinya tadi kayak tadi, jadi kita bisa ubah unitnya jadi MKS dulu untuk ngubah si material properties-nya ya. Ini yang udah kita bikin tadi nggak ke save, jadi saya bikinin aja FC30, bisa add, bisa ini juga. Nah, dia udah dalam kilogram, kita masukin 2400 kan kilogram per meter persegi ya. Kalau udah kita oke dulu, terus ganti lagi ke kilonewton karena elastisitas dan lain-lain lebih enak diisi dalam kilonewton. Ubah dalam, kalau di sub enak langsung bisa diubah di dalam, kalau di sini dia harus di luar. Di sini kita ganti seperti tadi rumusnya 4700 dikalikan FC, FC-nya FC 30 pangkat 0,25 ya, akar di 4700 akar FC. Ini udah dapat masa unitnya udah 2400, sudah benar. Kita tinggal ganti materialnya dari FC 30. Ini yang paling ngaruh ya. FC 30. Kalau ini penamaan sembarang aja, nggak harus bingung-bingung. Nah, udah punya kita FC30, lalu kita akan ganti rebarnya atau add new aja di sini. Ininya ganti ke tulangan rebar, lalu oke. Lalu kita tulis di sini kita punya BJTD ya. Jadi kita harus punya yang di form semua, dia 420. Nah, BJTD 420 itu ini biarin aja 7850, biasanya kita kalau elastisitasnya udah benar 200.000 MPa. Nah, ini kita ganti di sini jadi 420 FC kita, lalu ininya 550, lalu ini kalikan 1,1 aja, expected yield-nya 420 dikalikan 1,1, di sini juga 550 kalikan 1,1, dapatlah BJTD 2. Oke. Oke, kita udah punya BYT 42 sama FC 30. Ini untuk konkret aja kita akan bikin. For example, yang lanjutnya adalah kita membuat frame adjun property. Kita bikin konkret di sini. Kita bikin balok. Jadi yang ke arah longitudinal lebarnya 800. Jadi kita pakai B1 sama dengan bagi 10 ya, 800 dikali 400 karena dia untuk seismik kita lebarnya harus lebih dari 250, bisa 300 atau 400. Saya di sini pakai 400. Jadi ini diganti, kalau penamaan terserah teman-teman. Terus ini harus dipastikan dia FC30. Ini kita 800, ini ganti jadi 400. Oke, lalu kita ganti modifikasi di sininya, jangan balok, D untuk kolom. Ini rebar, kita ganti BJTD 420. Oke, kalau udah tinggal oke. Nah, kita udah punya satu balok. Ini warnanya bisa diganti-ganti juga, for example, saya pakai warna ini untuk membedakan, nanti B2 kita akan bedakan warnanya. Oke, ini kita udah punya satu balok satu, add copy property biar kita nggak ngubah-ngubah lagi yang ada, hanya ngubah dimensi yang ada aja. Untuk ke alat transversal kita punya 7 meter, 7 meter kita ganti 700, 400, ininya nggak harus diganti lagi karena tadi pakainya copy, add copy, ini aja yang ganti 700, 400, ininya juga nggak harus diganti karena tadi kita hanya udah melakukan add copy. Oke. Oke, nah kita udah punya, warnanya kita atur sendiri, misalkan warna kuning. Oke, lalu kita lakukan add copy lagi untuk balok anak, karena ini 8 kali 7, kita punya 8 kali 7 modulnya, seperti yang saya jelaskan. Kalau misalkan coba ini 8, ini 7, saya coba ini bagi ke sini doang balok anaknya,
Jadi 7 kali 4, 7 kali 4 masih 7 kali 4, 28. Itu masih lebih dari 25, berarti ya udah kita bikin silang kayak gini ya, biar lebih kecil. Jadi ada arah balok anak arah X, ada balok anak arah Y. Nah, kita akan bikin BA1. BA1 itu ada arah longitudinal. Kita akan buat dia lebarnya 8.000. 8.000 dibagi let's say 14, dia 571, berarti kita bisa pakai 550 untuk dimensinya. Untuk lebarnya kita pakai 300 atau 200 juga boleh, karena dia bukan balok utama gitu. Jadi balok anak 1 kita pakai dimensi 550 dikali 300 gitu. Oke, kalau udah yang lain nggak harus diganti karena tadi add copy ini udah bener di BIM, bukan di kolom. Ini BJTD udah semuanya udah oke. Oke. Nah, kita akan bikin balok anak 2, BA2. BA2 kita punya lebar 7 meter, 7.000 dibagi 14, 500. Jadi kita bisa pakai 500, 300. Tapi dimensinya teman-teman kan udah bikin waktu dulu, jadi pakai yang dimensi yang dulu aja, yang udah dibikin preliminary. Ini hanya untuk contoh aja. Ini warna saya ganti, misalkan warnanya jadi warna ini. Oke, 500, 300, yang lainnya nggak harus diganti. Karena udah add copy. Nah, kita udah punya balok semuanya, baru kita bikin kolom add new property. Kita pakai kolom 500-500 dulu, kolom 500 kali 500. Nah, FC udah terdefine dengan benar, kita tinggal ganti dimensinya 500 kali 500. Kita cek ininya apa, rebar modification-nya. Di sini kolom udah benar, di sini tinggal ganti BJTD 420. Kalau udah tinggal oke. Ini udah oke semua, kita udah punya kolom. Kolom udah punya semua, balok udah punya. Lalu kita akan lanjut ke slab. Di sini kita akan bikin slab plat. Kita desain anggap 130. Ini slab, ini bikin 130. Oke. Di sini udah harus built-in seperti ini konfigurasinya. Lalu oke. Kita udah punya plat, udah punya beam. Nah, di etaps ini anaknya kita punya one story or all story. Ketika kita ngomong all story, ketika kita bikin satu story, semuanya akan ngikutin. For example, saya bikin balok nih. Jadi bikin balok, klik yang di sini, lalu kita akan ganti frame ininya, propertiesnya seperti yang kita inginkan. Yang ke arah memanjang ini, saya akan pakai balok anak 1 kan, yang 800, 8 meter. Lalu ininya per grid, ini harus diganti ya. Jadi kita akan tarik seperti ini. Sorry, Ctrl Z dulu. Nah, ini pasti udah 800, 400, kita tarik. Nah, dia akan bikin langsung semua lantai. Oke, tarik. Oke. Nah, lalu kita akan ganti ke arah transversalnya yang arah 7 meter. Jadi kita akan bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita udah punya balok induk seperti ini. Kalau kita mau ngelihat dalam bentuk warna, kita ganti ininya bukan objek tapi section properties, lalu oke. Nah, dia akan kelihatan warnanya berdasarkan warna. Balok induk yang longitudinal dia warnanya biru, yang transversal warnanya kuning ini. Nah, setelah itu untuk balok anak kita klik yang di sini quick draw untuk secondary beam. Sebenarnya ini quick draw, kalau misalkan mau manual draw kita bisa pakai yang ini. Oke. Di sini kita punya balok anak, kita akan bikin balok anak arah transversal dulu. Arah longitudinal dulu, berarti BA1. Jumlah baloknya 1, paralel to, kita bisa lihat di sini kalau paralel to Y itu ke arah sini, tapi kita mau bikin yang longitudinal dulu, berarti kita ganti jadi paralel to X. Nah, kita akan langsung tarik drag dari atas sampai bawah, klik,
kita akan jadilah balok anak ke arah longitudinal. Nah, kita bisa bikin balok anak yang transversal sekarang BA2 dengan mengganti jadi BA2, dan ini kita parallel to kita bisa coba-coba dulu, oh ini udah benar transversal, baru kita apply seperti ini. Nah, kita udah punya balok semua lantai, balok anak, balok induk, semuanya udah terdefine. Habis itu kita akan define kolom. Tinggal klik yang di sini, quick draw kolom. Nah, tinggal kita define kolomnya, dimensi kolom yang udah kita bikin tadi. Ya, ini kolom kita udah punya kolom 500-500. Nah, kita tinggal drag aja dari atas sampai bawah, set seperti ini. Nah, semuanya udah jadi punya kolom, gitu ya. Oke. Kalau udah oke, kita bisa lihat dalam bentuk 3 dimensi. Nah, kita ngelihat ini masih dalam peletakan sendi. Nah, kita ubah dengan view 3D, lalu ini kita nolkan, lalu view-nya XZ. Kita select semuanya ini. Udah ke-select semua, lalu assign, join, restrain, kita pakai yang jepit. Oke, ini udah punya jepit. Nah, kalau udah ke-define semua, kita sekarang akan bikin plat ya. Akan bikin slab. Ini all story masih ya. Jadi kalau hati-hati kalau misalkan all story semuanya keganti, tapi kalau misalkan one story berarti only yang story 1 Z sama dengan 4 ini yang kita bisa ubah-ubah. Tapi kalau all story ketika kita lakukan apapun di sini, dia akan memodifikasi semua story buildingnya. Oke, sekarang plat kita akan pakai quick draw plat here, ganti slabnya to be plat 130. Habis itu kita select dari atas ke bawah kayak gini. Nah, dia udah terdefine. All plat udah terdefine, tapi platnya itu baru terpisah berdasarkan grid aja. Kalau kita lihat di sini, kalau kita klik ini, dia terpisah baru per grid aja, gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan, lebih baik dia terpisah di setiap intersection antara beam. Nah, kita select semua untuk mengubah dia biar dia terdivide sesuai intersection beamnya. Lalu kita edit di sini, edit area, divide cell. Habis itu kita pakai divide yang ini, lalu intersection with selected frame object. Jadi kita bikin apa namanya divided-nya, pembaginya adalah yang ada intersect sama si selected frame. Nah, habis itu play aja langsung. Nah, dia akan mendivide based on ini apa namanya intersection frame-nya ya. Kayak gini jadinya. Ini yang udah benar. Jadi kita udah punya bangunan plat seperti ini. Nah, tapi kita bisa lihat di sini yang lantai paling bawah ternyata terdefine yang base si platnya. Oke, nggak apa-apa, tinggal kita klik aja, kita hapus yang bawah, bisa tarik langsung kayak gini di selectnya. Nah, oh ini masih ini ya, masih all story. Jadi ganti dulu jadi one story sehingga yang base aja yang akan kita delete. Nah, kita kelihatan udah terselect yang base-nya doang, lalu kita delete. Nah, udah di delete, dia akan berbentuk seperti ini. Jadi yang lantai bawah itu hanya untuk ini ya, hanya untuk slab on grade. Jadi kita nggak modelkan. Kita bikinnya slab on grade. Jadi slabnya langsung di tanah. Tapi nanti kita akan pisahkan biar dia nggak terdistribusi ke pondasi. Kita harus kasih dilatasi. Kita harus kasih join ini pemisah ya, si platnya. Oke, nanti kita akan bicara lebih detail tentang itu. Nah, kita sekarang udah punya bangunan gitu ya. Nah, bangunan ini kita udah bisa
perlihatkan 3D modelnya dengan extrude 3D model. Kita close yang ini. Nah, jadi sampai sini tugasnya. Minggu depan kita harus udah punya bangunan ini, ya, dibikin sesuai dengan tugas yang kemarin untuk grid dan lain-lainnya, sehingga nanti minggu depan kita udah bisa mengeluarkan berat bangunan ini terhadap berat hidup sendiri, berat sendiri ya. Yang harus di-highlight di sini di load pattern di sini. Kalau kita jadikan load pattern ini 1, self weight multiplier-nya 1, berarti dia itu berat seluruhnya akan dihitung oleh etaps. Tapi kalau misalkan kita 0 kan, dia tidak akan menghitung berat sendirinya. Kapan kita nolkan ini? Ketika kita mau ngitung simply supported beam sendiri kayak gini, terus kita punya satu beban kayak gini kan, kita ingin tahu momennya akibat itu berapa. Kalau kita punya P di sini, momennya pasti di sini dia 1/4 PL. Oke. Nah, rumus ini biasanya P-nya itu langsung tanpa diperhitungkan berat frame-nya dan lain-lain. Kalau nggak mau dihitungkan berat frame-nya, maka self weight multiplier-nya dimatikan, dinolkan gitu. Oke. Kayak gitu untuk apa namanya perhitungannya. Nah, ini kita udah bisa bikin bangunan 10 lantai, kira-kira seperti ini pemodelannya. Nanti kita akan masukkan semua parameter gempanya di sini, akan dihitung statik sehingga kita lebih mengerti mengenai pergempaan yang ada, dan juga akan kita apply ke beam dan kolomnya bagaimana cara menghitung respons apa namanya spesial moment resisting frame untuk kolom, untuk balok, kita akan hitung itu. Nanti kita akan add new function juga ESC 716, lalu kita akan bikin curve-nya kayak gini. Kita akan lakukan itu. Jadi sekarang step by step dulu, teman-teman bisa bikin building-nya dulu seperti ini sampai jadi building-nya. Jadi step pertama, silakan di-install dulu etaps-nya, versinya yang di bawah versi saya kalau bisa. Habis itu baru bawah atau sama versinya gitu ya. Habis itu baru dimodelkan seperti yang saya jelaskan tadi. Pasti akan lupa-lupa, maka dari itu minta videonya dari teman-teman sebelah, karena dengan video yang udah direcord tadi step-stepnya, teman-teman bisa ulang-ulangi. Kalau misalkan Anda bingung, langsung ulangi lagi, dicek gimana caranya kelihatan gitu, sambil lihat video sambil dimodelkan kayak gini. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, dicukupkan sekian perkuliahannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.